Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha' ila siratal mustaqim walladzi qad ja'alana minal muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesempatan bisa berkumpul di sini. Saya bersama dengan sahabat-sahabat kecil saya, dengan Pak Rahman. Ini teman-teman Pak Rahman semua ini ya? Bukan begitu? Enggak. Ada yang enggak. Bukan. Oh iya, kan Bapak bilang apa? Sahabat-sahabat kecil Bapak. Tapi ini juga bagian dari guru-guru kehidupan Pak Rahman. Wow ya, kalian juga guru kehidupan buat Bapak. Nah, alhamdulillah di sini kita bersama-sama untuk mengisi satu tema tentang bagaimana menjaga hati tetap bersih. Teman-teman, ada yang tahu apa itu hati? Cinta. Cinta. Jadi Arsa mencintai Pak Rahman? Wah. Mencintai itu menyayangi, mengasihi, ya. Ya. Bukan begitu? Nah, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, bagaimana menjaga hati tetap bersih. Berarti kan kita akan bertanya, memang apa itu hati? Apaan tuh Pak? Gitu ya. Apa itu hati? Kenapa demikian? Kita patut dan memang semestinya hati yang ada dalam diri kita ini memang harus tetap terjaga, selalu bersih. Karena apa? Setiap tindak tanduk, perilaku kita itu baik buruknya tergantung bagaimana hati. Kalian pernah dengar tidak teman-teman? Ada satu hadis mengatakan begini. Riwayat Bukhari. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Artinya apa? Nanti Bapak kasih artinya. Ya. Artinya Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Tuh, artinya apa? Kamu ngikut-ngikut aja. Nah, artinya, dan sesungguhnya di dalam badan kita ini, ya, ada segumpal daging. Dan kalau daging ini baik, maka semua perilaku perangai kita juga akan baik. Tapi kalau daging ini buruk, rusak, maka yang lain juga akan ikut rusak. Dan inilah yang disebut dengan hati. Bukan begitu, Fasad? Nah. Untuk menjaganya membutuhkan apa? Proses sepanjang hayat kita. Untuk menjaganya membutuhkan apa? Membutuhkan kesadaran diri kita. Nah, setiap kita memiliki potensi untuk merusak hati. Maka dari itu, hati harus kita jaga. Sepanjang melatih diri untuk menjaga hati, melatih diri sepanjang urat nadi ini berdetak. Nah, kata ulama terdahulu ternama, kalian tahu Imam Ghazali? Wah, sekarang Bapak kasih tahu nih ya. Siapapun yang hendak menata sikap, haruslah tahu bagaimana caranya menata hati. Tapi untuk menata hati perlu mengetahui dulu 5 hal ini. Nah, pertama apa? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa isi hati kita. Di dalam surah Al-Ahzab ada teman-teman. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hatimu. Tuh, kita perlu ketahui itu. Allah mengetahui. Di saat semua makhluk tidak ada yang mengetahui, di saat semua makhluk bisa menyembunyikan isi hatinya,
tapi dia tidak pernah akan bisa menyembunyikan isi hatinya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Terus yang kedua ya, Allah tidak memandang rupa. Wah, ini ada Zoya yang rupanya seperti ini. Oh, beda lagi dengan Mahira, rupanya seperti itu. Dan ini ada Fatan, ada begini bentuknya. Ada Hasbi yang topinya miring-miring, rupanya beda lagi ya. Ya. Nah, teman-teman, pernah dengar gak begini? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada pakaian kita, pada badan kita, tapi apa yang Allah lihat, yang akan Allah lihat, yang akan Allah nilai adalah isi hati kita. Tuh yang kedua. Yang ketiga yang perlu diketahui dulu sebelum kita menata hati. Ya. Hati itu ibarat raja, teman-teman. Kalau raja pasti punya pasukan nggak? Punya. Kalau raja pasti punya rakyat nggak? Punya. Kalau hati ini raja, maka anggota tubuh ini adalah rakyatnya. Apa yang dikatakan raja? Semua rakyatnya pasti mengikuti. Ya. Nah, yang keempat, yang perlu diketahui lagi, hati adalah gudangnya permata. Permata apa aja? Di dalam hati ada akal yang berpikir, yang akan menyalurkan ke hati, dan akal lah yang akan menentukan seseorang itu menjadi bisa mulia karena keahliannya. Terus ada juga permata yang paling mulia di sini adalah makrifat kepada Allah. Wah, ini panjang lagi ceritanya ya kalau kita bahas ya. Intinya makrifat kepada Allah ini adalah sebuah alat untuk bagaimana kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya basyiroh, mata hati. Dan ini adalah faktor ya yang dapat menjadikan diri kita dekat kepada Allah. Terus ada lagi teman-teman, hati ini bagaimana kita berniat juga ada di dalam hati. Dan niat inilah faktor penentu amal ibadah kita diterima atau tidak. Ya. Terus yang kelima perlu kita ingat juga, hati memiliki apa? Keadaan-keadaan tertentu, teman-teman. Iya. Hati bisa menjadi sasaran, dan ini sasaran serangan lawan. Lawannya siapa? Iblis, setan. Setan akan selalu menghasut hati kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kebencian, kedengkian, kejahatan yang lain, kesombongan. Wah, itu nanti kita bahas ya. Wah, hebat pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya, hati tempat di mana tugasnya paling berat, teman-teman, daripada anggota tubuh yang lainnya. Karena di dalam hati itulah ada akal yang akan memilih, yang akan digoda juga oleh adanya hawa nafsu di dalam hati. Jadi dia akan berkelahi. Kalau kita melatih hati kita untuk selalu berbuat baik, insya Allah hati itu akan bisa memerangi hawa nafsu. Sekarang tentang bagaimana kita menjaga hati tetap bersih. Imam Ghazali lagi mengingatkan kita, selaku ulama tersohor ya. Setidaknya ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, keyakinan yang benar. Tauhid yang lurus. Tuh. Jangan pernah kita berpaling dari keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini harus kita latih. Ya. Ya enggak? Kedua, tobat. Setiap orang pasti punya salah. Ya. Maka dari itu kesalahan itu perlu kita minta ampun sama Allah. Ya. Dengan taubatan nasuha. Ketiga, meminta maaf, teman-teman. Ya. Minta maaf kalau ada salah. Ini bagian dari bagaimana kita membersihkan hati kita yang kotor. Kalau kita pernah berbuat salah sama orang, minta maaflah. Jangan sampai juga kita mendengki kepada orang-orang tertentu sehingga hati kita juga kotor. Kuasai ilmu syariat. Wah, ini kuasai ilmu syariat ini intinya apa? Untuk bersikap kita juga perlu ilmu yang baik.
supaya akhlak kita terdukung dengan baik. Nah, 4 hal ini yang insya Allah teman-teman akan menjaga kita tetap bersih hatinya. Nanti kalau udah bersih teman-teman, rasakan bagaimana kemenangan itu kalau Allah sudah berikan kepada kita. Kemenangan apa? Kemenangan hati nurani, akan ditambah ketenangan hati kita. Sudah tercatat dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Fatah ayat 4, ya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Artinya apa? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Artinya Dialah apa? Allah yang sudah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman. Ya, Ya. ya. Liasdadu imana ma imanihim, dan ditambahnya keimanannya sering dengan keimanan itu bertambah. Nah, walillahi junudus samawati wal ard, dan Allah lah yang memiliki tentara langit dan Kontrol. bumi. Dan Allah adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, teman-teman, kelak nih teman-teman, Apaan kalau itu apaan? suatu hari di saat orang-orang yang mungkin banyak harta, dia banyak anak, hartanya nggak akan berguna. Ya, kecuali orang-orang yang datang di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Tercatat juga dalam Al-Quran. Apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tuh. Ya. Dialah orang. Hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat lagi. Hari di mana harta dan anak tidak berguna, kecuali orang yang datang di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Biqalbin salim, itu artinya. Bagaimana hati yang bersih itu? Pastilah tertanam di dalamnya rasa cinta kepada Allah, pada Rasul. Karena apa? Dia sadar begitu besarnya kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pun tidak akan pernah sanggup begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuh. Nah. Terus, selalu tertanam niat yang lurus, hati yang ikhlas. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Wah. Lurus. Ikhlas ya. Nah, Tulus. Jadi di situ ada satu pengingat lagi ya, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Seperti itulah teman-teman ya. Oke. Nah, ada lagi nih. Ada satu lagu teman-teman, obat hati namanya. Ini di dalam lagu ini ada obat hati yang salah satunya baca Quran dan maknanya. Terus apa lagi? Masih ingat gak? Berdirikan sholat malam. Apa lagi? Zikir malam. Sebelumnya perbanyak puasa. Yuk kita dengar lagunya dulu ya. Oke. Tek. Benar dong. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Keempat bernyanyilah berdoa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.
mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Diam. Diam. Oke, bagaimana teman-teman? Lagunya bagus tidak? Oke, baik, terima kasih ibadallah, shaimin wa shaiman rahimakumullah. Itulah tadi pembahasan kita. Kita semua adalah makhluk Allah yang punya potensi berdosa dan merusak hati, sehingga kita perlu menjaganya. Dan untuk menjaganya tadilah harus perlu kesadaran diri juga ya. Semoga kita bagian dari hamba Allah yang selalu dapat sanggup menjaga hati. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.